Film dimulai memperlihatkan seorang tentara yang baru pulang dari bertugas membela negaranya. Ia bernama Ray. Ia memutuskan untuk pensiun dari militer, dan akan fokus menjalani hidup sebagai orang biasa bersama kekasihnya. Ray sendiri adalah keturunan dari Amerika dan Arab. Kemudian ia menemui kekasihnya, ia bernama Kelly. Ray yang dari awal ingin hidup berdua bersama Kelly, ia pun langsung mengajak Kelly menikah. Marry me. Oh my God. Can you give me an answer or what? Yes! Saat hendak pulang ke rumah, buku Kelly ketinggalan. Ray pun mengambil buku itu. Ketika Ray kembali, ada seorang yang bernama Atim menggoda Kelly. Atim pede karena Atim adalah orang kaya. Ray mencoba untuk sabar, hingga Atim nekat mendekati Kelly, kemudian membuka celananya, dan menunjukkan kepunyaannya yang sangat besar. Sedangkan Ray yang melihatnya, merasa udah keterlaluan, langsung keluar dari mobil dan menghajar Atim. Atim mencoba menusuk Ray. Namun pada akhirnya, Atim sendiri yang tertusuk pisau miliknya hingga tewas. Singkat cerita, Ray mendapat tuntutan, dan pengacaranya bilang, jika Ray mengakui ia membunuh maka Ray akan dihukum 2 atau 3 tahun, dan apabila Ray terus mengelak, maka ia akan dihukum 8 tahun. Akhirnya Ray pun memilih untuk mengakuinya. Kemudian setelah itu, terlihat di sana ayah Atim yang sangat dendam dengan Ray, karena menganggap Ray telah membunuh anaknya. Sang ayah pun udah meminta semua profil dan identitas Ray kepada temannya, bahkan tempat di mana Ray akan dipenjara. Setelah mengetahui Ray akan dipenjara di mana, ayah Atim pun menemui kepala sipir yang bernama Jack. Ayah Atim menyogok Jack dengan sekoper duit, agar mau menyiksa Ray di penjara sampai Ray sendiri memilih untuk mati. Jack pun menyetujui kesepakatan itu. No, I just wanted to wish it was dead. Roy Francis has come to this prison. What he did. Jack membagikan sedikit duitnya ke 3 orang sipir untuk menjalankan kesepakatan itu. Sipir itu bernama Rico, Victor, dan juga Fox. Di awal Ray masuk penjara, Ray udah mendapat sedikit tekanan. Yeah. Do I look like I give a fuck? You trying to kiss me, boy? Ini dia wakil kepala sipir yang bernama William. Ketika di lapangan penjara, seseorang yang bernama Tony sengaja menabrak Ray, hingga akan terjadi baku hantam. Ray dibela seorang ketua geng yang bernama Mazen. Mazen dan gengnya sama-sama memiliki darah keturunan Arab. Ray sendiri dipekerjakan di bagian perpustakaan dengan seorang yang bernama David. Been in before. First time. Right. David. 3 orang sipir yang bersekongkol dengan Jack, mulai mengintimidasi Ray, dengan Rocky menjilat foto kekasih Ray. Setelah itu foto itu dirobek, Ray terus diprovokasi agar Ray melawan, yang kemudian dengan mudah 3 sipir itu menambah masa hukuman dan menyiksa Ray. Ray pun gak melawan, hingga Victor sedikit kasihan dengan Ray, melerai Rocky dan Fox. Ketika Ray sedang mandi, seseorang datang, ia bernama Hammer. Hammer bilang ia menyukai Ray, dan Hammer menyuruh Ray jongkok kemudian mengeluarkan anunya. Melihat hal itu, Ray pun langsung menghajar Hammer. Namun lagi-lagi 3 sipir itu datang lagi. Kemudian mereka membawa Ray ke Jack si kepala sipir. Jack dan 3 sipirnya terus memprovokasi Ray. You of all people should understand the rules. Victor pun menyuruh mereka berhenti. Victor terlihat kasihan dengan Ray. Ketika Ray sedang di perpustakaan, dia berbincang dengan David, yang ternyata David dihukum 3 kali lipat seumur hidup, karena telah merampok duit dan membunuh 2 orang penjaga dan 1 orang polisi. Namun duit itu gak pernah ditemukan oleh pihak yang berwenang hingga saat ini. Suatu hari Ray kedatangan penjenguk, ternyata kekasihnya Kelly yang datang. Belum 1 menit berbincang, Rocky dan Victor menyuruh Ray kembali. Ray mulai bertanya-tanya, kenapa sipir memperlakukannya beda dengan yang lain. They just won't let up. What have you done?
Di lapangan penjara seseorang yang bernama Jide yang masih berusia 18 tahun, ia dihampiri Hammer. Hammer menghajar Jide hingga Ray datang dan membantu Jide. Kemudian mereka dilerai oleh sipir William. Ketika Ray sedang membersihkan kamar mandi, datanglah Tony yang dulu hendak menghajar Ray, namun pada saat itu Mazen menolong Ray. Ray berhasil melumpuhkan Tony, namun lagi-lagi 3 sipir itu datang lagi untuk menyiksa Ray. Kali ini Jack juga ada di sana, hingga Jack memasukkan tongkat ke liang boolnya atau ke anusnya. Victor terlihat sangat kasihan dengan Ray, hingga 3 sipir itu berbincang, dan Victor ingin menyudahi penyiksaan ini. Dan jika penyiksaan ini terus berlanjut, maka ia sendiri yang akan melaporkannya. Rocky dan Fox melaporkannya ke Jack perihal Victor yang mengancam mereka. Jack menyuruh Rocky dan Fox untuk menyelesaikannya. Rocky dan Fox menemukan senjata api di bantal milik salah satu tahanan yang bernama Meno. Ketika Meno disuruh membersihkan salah satu ruangan di penjara, ternyata di balik tirai sudah ada Victor tewas tergeletak, yang kemudian Rocky dan Fox datang untuk mengkambing hitamkan Meno, yang semua itu memang rencana Rocky dan Fox. Ketika Ray dan David berbincang, Ray bertanya kenapa Mazen ditakuti di tempat ini. David bilang Mazen banyak duit, karena ia dan gengnya adalah pengedar narkoba yang sangat terkenal. Mazen dan gengnya menghampiri Ray, yang dianggap Ray gak mau bergabung dengannya. Padahal selama ini, Mazen merasa udah melindungi Ray. Ketika David dan Ray sedang mandi, David bercerita bahwa David mempunyai anak, namun anaknya gak pernah sama sekali mengunjunginya. Tiba-tiba aja anak buah Mazen datang menghampiri Tony, yang sedang mandi di samping David. Kemudian anak buah Mazen membunuh Tony, agar geng Tony menyangka Raylah pembunuhnya. Setelah itu Ray menemui gengnya Tony, dan bilang bahwa Ray gak membunuh Tony, dan anak buah Mazen lah yang membunuhnya. Ketua geng itu bernama Dodo. Di dapur penjara Jide dihampiri Hammer dan 2 anak buahnya, yang ternyata Jide diperkaos oleh Hammer, yang kemudian Mazen menyuruh Jide membunuh Hammer. Namun Ray mencoba mengingatkan, jika Jide membunuhnya, maka semua hal itu akan terus menghantuinya seumur hidup. Di balik itu Kelly datang untuk menjenguk Ray. Kali ini Rocky dan Fox menyuruh Kelly membuka baju dan celananya dengan alasan pemeriksaan, jika Kelly mau menemui Ray. Dengan terpaksa Kelly menuruti bajingan itu, namun dengan hal itu, kita dapat melihatnya, tapi maaf ya, harus disensor. Rocky dan Fox menemui Ray dan mencoba memprovokasi Ray dengan menunjukkan video Kelly sedang telanjang. Ray sangat marah, namun gak bisa berbuat apa-apa. Ray akhirnya bertemu Kelly. Ray sedikit kecewa dengan Kelly, namun pada akhirnya keduanya saling memaklumi. Di kamar mandi, Jide sangat menyesali karena ia telah membunuh Hammer. Di lapangan penjara Ray dan David sedang mengobrol, hingga Rocky dan Fox membawa Ray ke sebuah gudang, yang ternyata di sana ada Mazen. Mazen sekarang bersekongkol dengan Fox dan Rocky. Mazen mengancam akan membunuh teman Ray atau Kelly, agar Ray tertekan. Ray sangat marah dan mencoba menyerang Mazen, namun dilerai oleh Rocky dan Fox, hingga Ray menghajar Rocky dan Fox. Ketika Ray hendak nekat membunuh Fox, sipir William datang dan menghentikan Ray. William mulai curiga dengan Rocky dan Fox. Rocky dan Fox bilang, mereka hanya diperintah sang kepala sipir. Twist. You, get the fuck out of here! William menemui Jack, dan bilang kenapa menyuruh Rocky dan Fox ke gudang, hingga salah satu sipir hendak terbunuh. Namun si Jack bilang, di sini aku bosnya, dan menyuruh William untuk keluar. Ray sekarang diisolasi di tempat gelap dan dingin. Ketika Rocky dan Fox hendak menghajar Ray, sekarang mereka sedikit ketakutan dan memilih pergi. Ray terus dikurung di tempat gelap selama beberapa bulan. Ray pun terus diganggu Rocky dan Fox sampai-sampai Ray udah mengalami sedikit gangguan jiwa.
William mengeluarkan Ray, William bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Namun Ray memilih untuk diam, dan gak mau mempercayai siapapun. Ray sekarang terlihat pulih dan menyuruh David berhati-hati dengan Mazen. Di tempat olahraga, Jide diperintah Mazen untuk menusuk Ray. Namun Jide gak sanggup melakukan itu terhadap Ray, karena selama ini Ray selalu membantu Jide. I knew he wouldn't do it. Karena hal itu, Jide pun didatangi ke selnya oleh Mazen dan anak buahnya. Kemudian Mazen menusuk Jide dengan senjatanya hingga tewas. Di lapangan penjara, Ray mencoba mempermalukan Mazen dengan bilang, Mazen adalah seorang pengedar, ia dilindungi sipir brengsek, namun kalian anak buahnya, hanya diperalat Mazen. Setelah kalian dianggap udah gak berguna, kalian juga akan dibunuh seperti Jide. Anak buahnya yang bernama Deplo, gak terima, hingga hendak menghajar Ray. Namun dengan mudah, Ray melumpuhkan Deplo. Rocky dan Fox hendak melerai, untuk menyiksa Ray kembali, namun Jack menyuruhnya untuk membiarkannya. William melihat Jack, dan terdiam. Semua napi menyuruh Mazen berduel dengan Ray. Namun Ray memang bukanlah tandingan Mazen. Hingga Ray hendak mencekik mati Mazen, Ray melihat David melarangnya. Akhirnya Ray melepaskan Mazen. Mazen diberi senjata oleh anak buahnya, hingga Mazen hendak menusuk Ray, namun David melindunginya hingga ia sendiri yang tertusuk. Kemudian Dodo pun yang dendam karena Mazen telah membunuh Tony anak buahnya, langsung menusuk Mazen hingga tewas. Ray kali ini udah tahu kalau kepala sipirlah dalang dari semua kejahatan ini. William membawa Ray menemui Jack kepala sipir. Ray bilang, kenapa kau melakukan semua ini, membunuh sipir Victor dengan menuduh orang lain, menyuruh Mazen membunuh Jide. Jack bilang, jika memang ia yang telah melakukan semua itu, Jack juga bilang, ia akan memenjarakan Ray seumur hidupnya, dan gak akan pernah keluar. Jack pun bilang, semua ini berawal dari ayah Atim yang udah memberinya duit banyak. Namun di balik itu, ternyata Ray merekam semua pembicaraan itu, atas bantuan wakil kepala sipir William. Akhirnya William menyuruh polisi menangkap Jack. Jack akan dihukum mati bersama Rocky dan Fox. Ray pun menemui David yang udah sadar. David mengatakan perihal duit yang dulu dia rampok kepada Ray. David menyuruh Ray untuk menggunakan duit itu dan hidup damai bersama Kelly, karena David udah sangat tua dan gak mungkin keluar dari penjara itu. David hanya meminta Ray memberikan satu tas untuk anaknya yang tinggal di Quillford. Kemudian Ray dibebaskan dari penjara itu, dan Kelly pun udah menyambutnya di luar. Singkat cerita, Ray udah mendapatkan duit itu, ia menemui anaknya David dan memberikan satu tas penuh berisi duit. Ray menyuruh anak David agar mau berkunjung ke penjara untuk menemui David. Ray dan Kelly memulai hidup baru. Terus ayah Atim gimana? Ia kemudian ditangkap dan dipenjara seumur hidup. Tamat. Sekian pembahasan film konflik kali ini, semoga terhibur, sampai jumpa di video selanjutnya.